Saya baru saja menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Langsung bertindak itu nanti salah, maka dibuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang nantinya akan dibahas di DPR sebagai disetujui atau tidak. Kalau tidak disetujui, nanti kan perlu ada solusinya karena DPR pun pada substansinya untuk membantu rakyat. Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. April 2020 pukul 19:07 waktu Indonesia Barat, gugatan Amin Rais CS diterima Mahkamah Konstitusi terkait Perpu nomor 1 tahun 2020 dengan permohonan uji materi terhadap pasal 2 ayat 1 huruf A angka 1 angka 2 angka 3 pasal 27 dan pasal 28. Berdasarkan informasi warta parlemen pada 15 Mei 2020, setelah Presiden resmi menaikkan iuran BPJS, DPR pun dengan resmi menetapkan Perpu nomor 1 menjadi undang-undang. Gugatan Amin Rais dan CS-nya terkait Perpu nomor 1 tahun 2020 sepertinya tidak akan berpengaruh lagi. Terbukti, Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19, DPR telah menetapkan menjadi undang-undang. Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Meski dalam penetapan Perpu ini ada satu fraksi yang menolak, tidak berpengaruh sama sekali terhadap keputusan yang sudah ditetapkan tersebut. Karena dalam sidang tersebut ada 8 fraksi yang mendukung. Puan Maharani selaku Ketua DPR menyatakan dalam pernyataannya bahwa DPR mendukung upaya pemerintah dan berkomitmen mengawasi penanganan COVID-19 dan dampaknya. Dalam rapat paripurna penutupan masa sidang di gedung DPR RI di Jakarta, Puan menekankan selama masa sidang 3, lebih dari 150 rapat dilakukan seluruh alat kelengkapan Dewan untuk penanggulangan COVID-19. Mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan itu adalah hak konstitusional setiap warga negara dan itu sah-sah saja. Maka apa yang dilakukan oleh Amin Rais beserta CS-nya adalah sebuah kepedulian yang patut kita apresiasi di tengah usianya yang sudah tidak lagi layak bertindak seperti layaknya seorang aktivis. Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini, Amin Rais menggugat Perpu nomor 1 tahun 2020 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi dampak ekonomi akibat virus corona atau COVID-19 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam bidang ekonomi, asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya yang bisa menimbulkan bahaya moral atau moral hazard. Amin Rais menyebut pemerintah memang mengakui perilaku moral hazard akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perpu ini. Namun pasal 27 itu justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Di mana disebutkan uang yang dikeluarkan adalah biaya ekonomi, bukan kerugian negara, dan kebijakan keuangan yang dikeluarkan bukan merupakan objek gugatan di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, kata Amin Rais dalam keterangannya Jumat 17 April 2020. Oleh sebab itu,
Ia menegaskan bahwa sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang 1945, Indonesia adalah negara hukum, sehingga tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. NKRI adalah negara hukum dan kedudukan Perpu berada di bawah konstitusi, sehingga Perpu nomor 1 tahun 2020 tidak bisa menihilkan Undang-Undang 1945. Moral hazard akan dapat dicegah jika prinsip moral dalam Pancasila dan amanat penegakan hukum dalam Undang-Undang 1945 konsisten dijalankan, tegasnya.